Ya, selamat datang kembali di channel YouTube yang sangat luar biasa. Di mana komentar-komentar dari para netizen yang maha benar bakal kita komentarin. Karena kami adalah Komentator komentar. Pelan-pelan bukan lemas ya. Jadi hari ini kita mau bahas beberapa post yang agak menarik untuk kita bahas. Betul. Dari media yang menurut kami agak berani juga nih mengutarakan berita ini. Betul. Gitu. Berita apa, Pe? Dari akun Vice. Oh, dari akun Vice Indonesia dulu ya. Nah, beberapa berita yang kami sorot ini ada 3. Di antaranya yang pertama kita lihat ya. Yang pertama nih dari si Menko Polhukam mengumumkan rencana kriminalisasi LGBT lewat RKUHP. Apa RKUHP? Aduh, mampus gue. Apa itu? Revisi. Kayaknya apa, Pe? Ini gue scroll gak ada lagi. Apa nih, Cang? Cang jangan malu. Revisi apa kayaknya? UHP ya mampus lah. RKUHP apa? Kita googling dulu apa nih? Cepat. Sambil itu kita lihat dulu ya. Di sini beritanya isinya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud Mahfud MD untuk sekian kalinya menegaskan posisi pemerintah saat ini yang opresif terhadap kelompok LGBT. Opresif itu apa? Kenapa susah sih kata-katanya nih? Operasi yang masif nggak sih? Apa tuh? Udah ketahuan belum? RKUHP? KUHP-nya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, baik. Ini informasi ya buat semuanya juga. Jadi RKUHP apa, Pe? Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Iya. Oke, lanjut. Tadi yang ini kan ada lagi nih opresif tuh nggak setuju ya? Operasi yang udah terlalu masif gitu, Pe. Maksudnya sudah menjamur di mana-mana ya. Saat berada di Bali kemarin, tanggal 18 Mei, Mahfud menyatakan pemerintah sejatinya sudah sepakat sejak 2017 untuk memidana LGBT. Namun saat itu upaya menyisipkan pasal pidana bagi rancangan tadi gue scroll, matanya nih tidak terlaksana akibat kritik dari berbagai pihak. Jadi sebenarnya dari 2017 sudah pengen disahkan tapi masih terkendala ya. Dalam pernyataan terbarunya, Mahfud menyebut sikap pemerintah tidak berubah. Kalau pemerintah udah jelas sikapnya, udah menyampaikan di RKUHP dipidana, di RKUHP sudah termasuk bahwa LGBT itu dalam cara tertentu dan ekspos tertentu dilarang. Ingat ya, tertentu. Betul, dan ekspos tertentu dilarang. Jadi bukan menggeneralisasi semua LGBT-nya bisa dipidana. Jadi tertentu. Dengan begitu, tapi waktu itu publik ribut, jadi ditunda. Emang sekarang nggak ribut? Kata gue sekarang ribut juga publiknya. Iya, ramai juga. Saat ini hukum positif Indonesia memang tidak memidanakan LGBTQ. Pembahasan mengenai pasal pidananya di RKUHP kembali menyeruak di antara elit politik usai podcast Deddy Corbuzier yang mendatangkan pasangan gay Ragil Mahardika dan Frederick Fowler. Ini apa tuh? Iya, ini pasangannya Ragil ya. Biar penonton pada tahu. Enggak, aku baca dulu. Nah, ini udah selesai artikelnya, kita coba baca komentarnya ya. Yang pertama dari Nisrina Milanir, ngurusin perkara seksualitas masyarakat aja gercep, giliran kasus yang lain mandek. Ini berarti dia sebenarnya tim kontra ya kalau lihat dari cara komentarnya. Maksudnya giliran gini-gini aja gercep, padahal kan banyak aturan-aturan lain harusnya sudah disahkan lebih dahuluan sebelum ini. Tapi sebenarnya menurut lu gimana sih, Pe? RKUHP itu apakah harus semuanya secara terperinci kalau itu ada dulu atau menurut lu nanti kayak dia nih bilang nanti bisa sesuai masalah di lapangan aja nih, maksudnya di lapangan lagi masalah tapi yang kan kalau misalnya dia komennya nih sudah ini benar, sekarang kan banyak masalah-masalah yang belum ada jelas urusan pidananya gitu ya, tapi kok seakan-akan yang kelihatan oleh masyarakat yang sedang banyak dibicarakan ya tentang LGBT ini. Kalau menurut gue sih ya dalam prosesnya mereka juga sekarang ya memang namanya bikin undang-undang semuanya dibahas dong. Cuman karena ini isu yang lagi hangat ya, yang muncul ke publik yang ini aja, padahal pasti di balik sana juga yang lain-lainnya juga banyak dibahas. Cuman seakan-akan tadi kalau dilihat dari katanya Bapak Mahfud kan
duluanin dulu aja nih si tentang LGBT. Biar orang-orang tuh masyarakat nggak terlalu ribut lagi soal LGBTQ ini, hukum pidananya seperti apa. Nah, ini dari bahasannya banyak juga nih kan yang ngasih like aja 1.700 orang, bener tuh, banyak nih. Seksual assault nggak tergantung seksualitas, ada nih orang ngomongin seksualitas orang disamain sama masalah pedofilia dan pelecehan seksual. Pasti kalau komen-komen kayak gini nih panas nih komentarnya nih. Iya, ini dari Elia Erna. Love is love. Twice nggak sih love is love? Lah banyak banget ini yang love is love. Tagar gitu maksudnya gimana? Mungkin ini tagar yang kontra kali ya, market. LGBT yang pro kali. Iya, yang kontra sama kontra sama RKUHP. Iya. Gitu. Iya. Nah, ini ada nih serem nih, coba Cong yang bacain Cong. Oke, yang nonton bokep saat rapat dipidana nggak gitu? Siapa tuh kemarin? Ada ya? Ada di berita, cuman nggak baca. Gak usah lah. Cuman itu nama profilnya apa, Pak? Enggak deh, disensor. Ini aja fotonya coba. Iya, makanya namanya apa, Pak? Enggak deh. Pingin dibaca semua, aduh. Nggak jadi. Biasanya Satria sih yang baca-baca gini kan. Nur Satria Tama. Terus, ada urusan yang lebih penting nggak sih gitu? What the fuck? Tapi kayaknya nih, Pe, maksudnya menurut gue ya tentang LGBT ini akhirnya berhubungan sama masalah pelecehan seksual pasti kan ujung-ujungnya gitu. Nah, kenapa nggak disahkan dulu masalah LGBT ini? Yaitu tadi karena bersangkut paut sama masalah pelecehan seksual. Kalau misalkan kita LGBTQ-nya aja tapi masalah pelecehan seksualnya itu nggak diinikan juga, kan otomatis jalan. Kan beda konteks nggak sih maksudnya antara LGBTQ ini sama masalah pelecehan seksual? Apa sama? Maksudnya LGBTQ berarti kan masalah lesbian, gay dan sebagainya macam-macamnya itu kan. Sedangkan kalau pelecehan seksual yang dibilang tadi kan kayak pedofil segala macam, perkosaan segala macam ya. Itu menurut lu sama atau masalah yang berbeda? Judulnya sama-sama mempermasalahkan seksualitas gitu. Tapi kalau misalnya merujuknya ke LGBTQ. Kalau menurut gue ini kan dia lebih ke yang diminta sama masyarakat Indonesia kan bahwa ini adalah karena dia menyimpang. Kalau kata orang ini menyimpang dari yang disebut orang-orang normal gitu kan. Jadi seksualitas ini mereka menyimpang. Tapi kalau misalnya dibilang mereka kriminal, apakah itu kriminal, Cong? Kalau dibilang kriminal sih, kalau di hak asasi manusia itu ya itu hak setiap orang. Betul. Jadi gue nggak mau bilang mereka itu bisa disebut sebagai kriminal ya. Sebenarnya tadi kan disebut juga oleh ketuanya Menko Polhukam ini. Apa namanya tadi? Ada beberapa tertentu dengan yang memang tadi gue kemarin sempat ngomong juga nih sama temen gue karena di Twitter tuh karena memang sejak podcastnya Dedi jadi rame banget dan orang-orang tuh jadinya tanpa pandang bulu gitu. Jadi gue pernah baca jadi kan ada panti, lu tahu transpuan maksud orang transgender yang menjadi perempuan. Jadi kalau misalnya dulu itu mereka punya panti buat, jadi kan banyak sekarang emang dulu tuh lo nggak sih Jong marak-maraknya banyak transgender itu di tahun-tahun dulu mah di 2000-an kayak Maruma Dorce, terus Tata Dado gitu-gitu kan. Jadi emang dulu malah mereka lebih belak-belakan gitu kan menjadi transgender. Nah sekarang kan mereka ini udah pada tua-tua kan sekarang. Nah pantinya itu kemarin katanya digerebek, padahal mereka salah apa? Mereka kan gak ganggu masyarakat kecuali kalau mereka misalnya bikin pesta seks gitu ya, seks LGBT baru. Kampanyekan untuk ayo nih ikut kita. Itu mungkin kalau misalnya yang masyarakat mau mintanya yang merasakannya itu menurut gua ya silakan nanti dibahas dalam kajian berikutnya gitu. Cuman kalau misalnya mau secara umum yang salah, LGBT, ini salah nggak bisa gitu. Makanya di sini kayaknya komen-komennya juga banyak yang beradu pendapat. Sampai bawa-bawa, jadi kadang-kadang kalau pembahasan kayak gini suka kemana-mana sih, suka melenceng nih. Iya, karena LGBTQ itu jatuhnya udah pembahasan secara umum ya. Nih coba ada yang bilang, cuy kita hidup di Indonesia, lu kan akui Pancasila, sedangkan Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti hukum yang digunakan juga tentunya tidak berselisih dengan ketuhanan. Lagian agama mana yang nyuruh lu bercocok tanam dengan sesama jenis kelamin agama lo? Sebenarnya makanya tadi gue bilang kan, ya itu kan berarti
menyimpang aja gitu Iya, dari apa yang selama ini menyimpang aja. orang-orang anggap norma-norma yang Tapi lurus bukan gitu. kriminal. Tapi bukan bisa dibilang mereka kriminal. Tapi kan kita Iya. juga nggak tahu nih Iya. apa sih yang mau disebut kriminal oleh RKUHP ini, kita kan Iya, belum betul, lihat. belum tahu Belum lihat apa yang seperti dimaksud kriminal yang gimana itu. Betul. Karena kan macam-macam kriminal kan juga banyak. Tuh banyak banget nih yang ngasih Harusnya lo yang belajar tentang penghapusan LGBT dari klasifikasi gangguan jiwa oleh WHO dan APA tahun 90 dan dari Kemenkes yang mengkategorikan LGBT sebagai OMDK. Apa tuh OMDKP? orang Di mana mereka rentan mengalami gangguan kayaknya jiwa gue tahu nih, tapi tidak mental dan disebut. kejiwaan gak sih? Tapi O-nya apa ya? Soalnya Orang dengan mental mental dan dan kejiwaan. kejiwaan. Nggak tahu. Nilai ketuhanan 100 tapi otak 0. kayak lo itu mah nggak selevel ya sama gua dan gitu aja Baik, sih, mah Bay. berantem nih di Buset, komen. malah baik-baik banget. Iya yang Jatuhnya ya karena pembahasannya udah banyak sih, Bay. Jadi orang tuh langsung menyangkut nih gue sama setuju ini, nih. gitu. Menurut Anda bagaimana dengan pendapat banyak orang di Indonesia itu sesuatu yang merugikan bagi mereka, bagi generasi-generasi setelahnya, akan menjadi sesuatu percontohan akan apa sih? Contohan akan menjadi Kalau sesuatu nggak hal yang diatur, wajar nanti. percuma Anda iya. Menormalisasi gitu Iya kayak betul. jatuhnya. Makanya jangan Anda bersembunyi di balik kata urusan Tuhan gitu. Hukuman bagi pencuri itu juga urusan Tuhan, jadi bedakan Konsep hukum dunia dan hukum akhirat. Makanya kan kalau gue bilang kalau misalnya mereka nggak ngapa-ngapain nih Cong, cuma memang benar-benar murni, ya udah dia komunitasnya punya LGBT, dia memang misalnya dia gay, dia lesbian, tapi dia nggak ngapa-ngapain orang kan, nggak Kata ngeganggu. Kenapa gitu loh mesti diperbincangkan. Tapi lo sempat lihat yang kemarin podcastnya Dedi? Enggak ya, gue juga pas udah rame tiba-tiba gue tadi udah di take down aja. Mungkin menurut gua kenapa orang itu karena mereka udah mulai banyak eksis, kayak berani eksis. Iya, kemana-mana. itu dia. Jadi Emang- jatuhnya kayak secara nggak langsung kampanyekan apa itu LGBT Ya, gitu. kan emang di beberapa mall di Jakarta yang besar tuh kayak mereka tuh udah kayak ya udah emang gua nih ada. Nah mungkin orang-orang tuh udah mulai Sama kayak kalau dulu tuh orang cewek ngerokok diem-diem, kalau sekarang Sekarang cewek udah- ngerokok udah mulai di depan umum gitu kan. Iya. Sebenarnya Ya juga nggak karena sih? udah perkembangan Kayak zaman menormalisasi juga sih gitu. normalisasi. Ini ada dari Misfat Nawal. Oke. Sejatinya RKUHP mesti kudu melibatkan masyarakat dengan diwakili DPR. Kata-kata sahkan lalu nanti itu kalimat jebakan bagi masyarakat kedepannya bila itu disahkan. Iya, pasti repot Bisa juga sih ngajuin Karena itu tadi dia pembatalan. maksudnya berhubungan sama banyak hal gitu, nggak cuma masalah LGBT. susah sih sebenarnya kalau kita bahas kayak gini tuh nggak ada ujungnya ya. Iya. Ujungnya nanti demo. Ujungnya demo. Ujungnya demo. Kalau kita bukan yang membuat hukum kan, tapi kita yang Ini menjalankan. kayaknya nih coba lu lihat dari Glam So Snake. we're not just Sumber bencana. gara-gara dicampur jadi samber anjir. Sumber bencana dan tanda kiamat. But also criminals now. Iya emang dulu kan ada aja ya yang ini tanda-tanda kiamat nih. Pokoknya Iya, komen-komen iya. kalau yang postingannya mengarah ke arah LGBT, tanda Oke. kiamat gitu. Jadi Iya, kalau iya, kata iya. dia sekarang udah bukan cuma sumber bencana tanda kiamat juga, Tapi mereka sekarang cuma udah jadi kriminal. kriminal. Sebenarnya kalau gue kayak gini gue lebih empati, maksudnya berasa kita kan sama-sama manusia gitu kan. Kalau masalah hukum nanti deh sudah urus aja Iya. sama bagian yang terkait. Goal dari gue sendiri, ya gue nggak mereka sebagai manusia, Cong. Iya, iyalah. Karena di sekitar kita juga banyak loh yang kayak gini dan mereka tuh maksudnya apa Bukan ya? normal, maksudnya ya penyakit jiwa manusia kan Dan beda-beda. tingkahnya mereka tuh masih baik-baik aja loh. Iya. Mereka berteman dengan Tingkah laku manusia atau sifat dari masing-masing manusia kan beda-beda. Masa ya kita harus mengeneralisasi, oh lu harus gini, lu harus gini, lu harus gini. Iya kalau orang yang ngerti, kalau misalkan orangnya susah untuk diajarin. benar. Gara-gara mantan pesulap emo. Oh. Dan siapa emang? Hah? Itu si apa namanya? Yang dulu gelut. Siapa anjir? Dedi kan maksudnya ini? Iya. Gelut. Ya. Sama siapa? 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 Sumpah lupa gue. Mantan suaminya si Oh, pesulap juga. Bukan. Mantan suaminya Kalina sih. Kalina. Pesulap juga kan? Bukan. Bukan, emang nggak tahu, lupa gue. Siapa yang kemarin sama Aska? Oh, abang lu. Hah? abang lu. Abang gua. Lu suka ngomong ngakui gitu kan?
ya itulah pokoknya. Oh iya. Nih ada juga yang komen nih dari Bernstein. Bernstein. LGBT mau dibuat kriminal nggak bakal ngubah apa-apa juga nggak sih, menu-menu penjara aja yang ada. Iya, menurut gua sih kalau misalkan LGBT mau mau dihukum atau dipidanakan, ya itu di penjara bukan suatu solusi. Kayak misalkan lu kecanduan apa ya, rehabilitasi mungkin salah satu jalan keluar. Mungkin LGBTQ kalau misalkan rehabilitasinya bagus atau misalkan sistem rehabilitasinya sudah memungkinkan, kenapa enggak gitu. Kalau misalkan mau dipermasalahkan masalah LGBTQ-nya itu ya. Imagine being so mad about someone loving someone else. Indonesia. Kita sebenarnya kalau nggak dari kacamata mereka, kita pasti bisa lihat lah kok kayaknya benar-benar didiskriminasi banget ya. Iya. HAM yang sejatinya bias. Blind because religion, keep fighting guys. There is a lot of people who support you. HAM di negeri Wakanda mulai hancur. Kayaknya kalau gue lihat kayaknya emang pembaca Vice mungkin orang-orang yang lebih open minded ya, Cong. Karena kok komennya kayaknya kebanyakan yang Mungkin dibilang open minded juga enggak ya, maksudnya wawasannya aja, maksudnya ngelihat berbagai banyak hal. oh iya, maksudnya nggak cuman menilai dari satu sisi gitu ya. Sama aja sih kayak open minded. Ini kalau untuk Kalau untuk kasus kriminalisasi setuju, entah pemerkosaan atau pembunuhan, tapi kalau orientasi setiap individu ya itu nggak setuju. Bukannya gimana ya, itu kan selagi nggak merugikan atau buat kasus dan titik. Dan padahal banyak orang yang berada di situ masih punya otak atau pintar yang berkontribusi buat negara. Iya sih, gue setuju gitu. Kalau memang konteksnya untuk masalah kriminal ya udah. Oke, lanjut ke pos kita kita yang lanjut kedua nih. ke postingan berikutnya. Dari pemerintah resmi melarang nama anak cuma satu kata. Tradisi unik ini segera punah. Padahal baru-baru ini kayak banyak banget yang lagi heboh namanya pada unik-unik ya, kayak cuman ajal gitu nggak sih lo? Enggak, Iya. Cak di rumah masih 2 kata. Enggak iya. yang kayak lucu-lucuan yang kayak gitu loh, Iya. yang ada namanya kursi doang lah. Ayat kursi. Ada aja. Tapi sekarang mau dilarang nih katanya. Karena pemerintah Indonesia terlihat sudah lelah menghadapi kreativitas warga negara meramu nama anak. Imajinasi masyarakat tanpa batas membuat petugas Dinas Pendudukan dan Dinas Pencatatan Sipil (Dukcapil) di bawah naungan Kemendagri menjadi kelimpungan dan butuh bantuan. Emang apa sih maksudnya mereka tuh? Gini Pe, maksudnya lu jadi orang Dukcapil nih yang input data gitu. Nah, nama lu tuh biasanya kan kita nih A B C D F G sampai Z lah Ya. gitu. Nah, tiba-tiba Ada nama yang salah di salah satu dan depan bikin typo mungkin Nah, ya. di salah satu tengah hurufnya tuh ada kosakata Jerman, kosakata Jepang gitu. Dan ini udah ada dalam Permendagri loh. Iya. April 2022 bantuan itu datang dalam wujud Permendagri nomor 73. Bantuan itu datang. Anjay, tentang pencatatan nama dan dokumen kependudukan. Lewat belaid ini, pemerintah membuat aturan main agar orang tua di masa mendatang tak lagi bikin pusing produk Dukcapil tersayang dengan nama-nama nyeleneh. Tugas Dukcapil tersayang. Aduh, terus kalau emang udah ada namanya tapi nggak masalah berarti ya, nggak ada Nggak keharusan masalah. buat ganti Nggak. atau mungkin Itu dari mungkin kelahiran tahun berapa nih yang Iya, wajib mengikuti Mungkin habis apa namanya? dikeluarkannya April pasal tadi. ini ya. Permendagri mengatur bahwa jumlah minimal kata pada nama seseorang adalah 2. Warga dari etnis Jawa dan Tionghoa tercatat memiliki keluarga yang namanya satu kata aja. Ini banyak nih. Banyak. Kayak Banyak misalkan banget. Joko, Iya benar-benar. Agus. Nah ini ada Agus nih, Dunia. meskipun demikian efeknya akan dirasakan pada anak-anak yang lahir sesudah Mei 2022. Sesudah Mei. Bila sudah punya nama dan sebelum Permendagri ada yang masih berlaku namanya Iya. tersebut, gitu. Apabila ada anak dengan nama satu kata yang akan membuat KTP dalam waktu dekat, ya tetap bisa menggunakan nama Masih bisa tersebut. ya, Oke. Oh, masih boleh lah berarti. Mungkin permasalahan ini akan munculnya nanti kalau misalnya masih ada yang ngotot di 17 tahun ke depannya. Iya, 17 Pas tahun mau ke bikin depan KTP mulai baru bermasalah repot. lagi. Ketika Ya, pemerintahnya jangan. sudah berubah, Betul. maka kebijakannya pun berubah lagi. Ini ada yang serius banget nih permasalahan nama. Jika pemerintah benar-benar menerapkan larangan untuk nama dengan satu kata, sama saja pemerintah mengebiri hak-hak warga negara sendiri. Ibu bingung juga kok nama sampai diatur-atur. Apa ini? ya. Ada kan orang-orang yang mungkin benar-benar kan nama itu penting, nggak cuma NASA ini, ada yang Arti dari nama namanya itu sendiri kan. apa ada yang setuju nih Cok dari Bener nih, Yosi. biar kalau mau buat paspor mudah. Ya. Ini itu paspor sih. ada harus ketentuannya 2 nama ya, karena kan nama Ya, depan nama tiga, belakang. Oh 3 nama tengah. Tiga suku kata. Kayaknya kan disuruh 2. Kalau ini 2, makanya kalau misalkan lu pergi ke suatu negara yang harus 3 suku kata, itu Ditambahin. nama terakhir itu nama orang tua lu. Nama Oh bapak lu. ditambahin ya.
UVW-nya dari Wosas. Muncul lagi nih Anjir. nama legend yang Muncul dari lagi. kapan tahu. Kirain larang fotokopi KTP. Aduh. Oke. Kapan nih iktp nih? Kayaknya lebih bermasalah yang ejaan nama anaknya sulit minta ampun. Ini yang tadi lo bilang ya? Iya. Atau kearaban hurufnya ada tapi tidak terbaca. Menurut Jadi, lu gimana, Pe? Maksudnya, kayak apakah lebih oke maksud kita untuk pakai bahasa Arab tapi penulisannya pakai bahasa Indonesia? nih Amina. Jadi Nah, bacanya iya. tuh Aminah. Ya ini juga sih kalau menurut gua kan Tapi nama tuh bukan sebenarnya masalah juga. cantik ya dilihatnya ya, penulisannya tuh Amina, Iya. walaupun dia tetap Amina tetap masih bagus gitu loh tulisannya. Iya, maksudnya lebih ke petugas inputnya sih kalau menurut Mm-mm. Jo Mi 3. Pak Jokowi namanya satu doang ya? Iya, kayaknya satu doang deh. Kena nih bapak. Gua lah, Joko Widodo. Oh iya, Jokowi dulu ya. Ini nggak sering ngomongin Jo pasti Winnie anjir gue. Sumanto. Sutrisno, Subagio, Sugi. Gak enak ya motongnya iya, ya. bisa sih. Ribet bener negara. Anak siapa? Nah, ayo marah-marah pak. Ayo mulai, saya suka nih. Sudah kok Mas, nggak ada masalah buat anak-anak saya mungkin. Gue paling kesel nih Indonesia kalau gini nih Cong. Dia ngomel nih, tapi pas ditanya-tanya bapak emang ini ngalamin? Enggak lah buat yang ini tetangga saya. Kenapa ya Cong ya bobot tetangganya mulu? Banyak nih gue nemu yang kayak gini nih Cong, kalau lagi ngomel-ngomel. Ya Hak bukan asasi buat manusia. saya. Hah? Tokoh masyarakat. Iya mungkin. Aduh. Hak asasi manusia suka-suka orang tua lah, mau ngasih nama apa. Pemerintah kita memang suka iseng dan sibuk nggak pada tempatnya. Padahal masih banyak urusan dan aturan. Harusnya mereka kasih alasan juga dong ya Cong ya. Maksudnya apa Ya. sih kendalanya di hidup capil? Apa tadi memang benar yang lo bilang mereka jadi tipu atau memang ada template di dokumen negara itu yang harus dipaksain gitu ketika Iya. cuma satu kalimat satu suku kata mereka tuh bingung gitu Atau loh mungkin ini tuh pengucapannya masukinnya seperti gimana. apa gitu kan. Kadang-kadang kalau misalkan di apa namanya tugas pemerintahan gitu manggil nama orang kan Susah ya. Iya, Tapi gitu. minimal tuh ada penjelasannya loh dari kita biar masyarakat juga nggak Masalahnya cuma apa marah-marah gitu. kayak ini Iya. buat apa sih sebenarnya dia atur kayak gini Karena nggak tujuannya dikasih apa? alasan yang jelas gitu kan. Oke. Lanjut kali ya nih komen-komennya Iya. udah cuman Ngasih nama anak gak boleh sayang aja, harus sayang kamu gitu. bisa gitu. masnya. No komen aku. Tertolak nih kayaknya nih. Oke, lanjut ya lanjut. di berita yang terakhir. Banyak CPSN mundur setelah tahu gaji mereka kecil. BKN siapkan sanksi lebih keras. Tadi sanksinya apa, Cong? Apa tuh? Sanksi tadi ya kan sanksinya lebih keras. Tadi emang sanksinya apa? Mungkin Di blacklist ya? nggak tahu. Mungkin yang sekarang sanksinya menurut mereka kurang begitu gimana gitu. Dari aparatur sipil negara ASN konon merupakan profesi idaman mertua di Iya, Indonesia. iya. Stereotip yang terlanjur mendarah daging bahkan sejak era kolonial dahulu kala. Status ASN digadang-gadang mengambil jalur karir yang ajak serta keamanan finansial di masa tua kelak lantaran ada skema pensiun. Realitanya, gaji plus tunjangan sebagai ASN ternyata tidak lagi kompetitif di mata anak muda yang melamar, terutama jika dibandingkan dengan sektor swasta maupun wirausaha. Ada berbagai faktor yang memicu keputusan ratusan CPNS itu mundur, namun faktor kecilnya gaji-gaji dan tunjangan cukup mendominasi alasan mereka meninggalkan minimum keamanan karir sebagai ASN. Banyak yang kaget ternyata ya. Kaget melihat gaji dan tunjangan, ujar Satya Pratama, pelaku Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN saat itu Farmasi Fakultas. Benar, dan ternyata mundurnya ini pas udah dapat itu loh, udah dapat NIP. Iya, anjir. Bukan apa-apa, mereka kan juga nyari kayak gini kan lowongannya segala macam kan lama prosesnya, tiba-tiba 11 orang mundur. 11 posisi kosong Iya, gimana anjir. ya? Masa mau diadain CPNS Nggak lagi mungkin ya kan, nggak kali. mungkin dadakan. Tapi gimana ya, maksudnya kayak gitu kan udah diperhitungkan ya, maksudnya dengan gaji segini nih untuk biaya hidup sekian, untuk biaya hidup sekian. Kemarin lu sempat lihat nggak sih Cong, ada rame di Twitter. Kenapa tuh? Dia nggak nyebut dia ASN, tapi dia bilang jadi ada yang ngepost gitu kan, dapat penghargaan 10 tahun kerja di suatu perusahaan, dapat kayak emas gitu, dapat penghargaannya emas. Dia bilang, wow ternyata kalau misalnya di giliran ASN aja, maksudnya kalau misalnya penghargaan 10 tahun, 20 tahun gitu kan gak ada apa-apanya katanya, cuman apa ya, dia bentuknya sertifikat apa gitu, penghargaan terima kasih lah telah mengabdi pada negara. Mungkin
salah satunya karena itu juga ya. Tapi nggak semua pegawai yang udah kerja lama dikasih emas gitu juga. Iya, kan memang karena pencapaiannya juga nggak sih, Cok? Cuman kan nama zaman sekarang ya anak-anak nih jatuhnya mungkin loyalitasnya dia juga sama perusahaan juga. Kalau sekarang kan mungkin karena kita ngebandingin sama tahun-tahun sebelumnya, yang sekarang kan udah banyak dari generasi kita dan ke bawah, berarti contohnya kelahiran 2000, 2001 nih. Mereka kan pemikirannya udah pada jauh. Mungkin orang dulu tuh mikirnya yang penting bisa hidupnya terjamin sampai masa tua. Sedangkan orang zaman sekarang nggak pengen kerja sampai tua, Cong. Pengennya karena ngelihat ya iPhone aja sekarang juga. Bener. Kebutuhannya pun udah beda. Iya. Ini apa nih? Esport. Apa tuh? Wow, esport. Udah bubar. Udah bubar. Apaan? Nggak tahu. Lanjut. Kan tergantung golongan. Kalau baru dinas masa iya mau gaji gede? Kocak. Profesi idaman mertua. Nggak apa-apa. Apa tuh, Pe? Mending resign dari sekarang daripada ntar pas udah gaul jadi korupsi. Lah ini nggak riset dulu sebelum daftar. Iya juga ya. Iya. Tapi kan kalau pangkat update terus besar, Bro. Iya sih. Ya balik lagi sih, Pe, maksudnya. Kalau emang dia maunya lu singkat, jadi PNS untuk apa namanya? Untuk ya biar gua aman aja nih gitu. Tapi lu nggak pingin ada apa namanya? Pencapaian apa sih? Apa di PNS itu ya? Nggak bakal maju juga lu. Ya ada nih dari Triza Raffi, kalau orang itu nggak mau biar aku aja yang gantiin nih. Coba nih ada yang nawarin. Biasanya yang kayak gitu udah kerja di kantor swasta dengan gaji gede tapi tetap ikut seleksi dengan berbagai alasan, pas lolos kaget sama penurunan gaji. Iya benar. Ini dulu sempet di HRD Bacot ada di Twitter nih ya, di akun HRD Bacot. Iya, sering. 2022 masih jadi PNS YouTuber. YouTuber tertawa. Aduh. Sebenarnya PNS nih apa ya? Kalau tadi doang sih ya, Cong, ya dia lebih emang orang tua namanya ya zaman dulu. Ingat tuh masih kayaknya terhormat lah ya, gitu. Terhormat lah ya kalau jadi PNS bisa dibanggakan ke tetangganya. Anak gue PNS loh. Tapi kalau dari kitanya sendiri kayaknya sekarang lebih tertarik buat lebih banyak apa ya? Profesi yang bisa kita eksplor gitu. Betul, apalagi zaman sekarang kan sebenarnya. Tapi kalau PNS kan nggak, kerjaannya kan nggak berat ya, maksudnya gimana sih? Iya mungkin dibilang nggak berat sih, nggak berat, cuman kan balik lagi ASN itu kan untuk melayani masyarakat kan. Betul. Ini ada yang komen dari Yegi, kan bisa korupsi, bisa korupsi sembarangan lu. Nampaknya mereka belum paham tunjangan. Atau mungkin udah paham tunjangan tapi mereka masih kecil. Balik lagi, Pe, kalau nggak bersyukur mah apa aja terasa. Iya benar. Jadi bos kalau mau gaji besar, ini makanya pada mundur, Pak, pengen ada jadi tunjangan bos. nggak sih? Bukannya anak istri terjamin ya? Maunya di startup. Maunya di startup. Jadi sebelum daftar CPNS ngiranya gaji gede gitu. Kalau mau gapok dan tunjangan yang tinggi di PNS harus sadar sama beberapa hal. Terbelakang pendidikan, semakin tinggi golongan untuk gajinya. Departemen PNS yang diambil tuh apa? Misalkan penempatan di dinas, kecamatan pasti digapok, dan tunjangan yang diberikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kementerian iyalah gitu. Jadi kalau mau lamar PNS ya perhatikan baik-baik apply-nya di mana. Jangan daftar aja. Kasian juga ya dia udah nutup rezeki buat yang lain tuh, Cong. Iya. Ya emang niat bener-bener mau jadi PNS. Iya, kasian yang udah nyogok. Katanya mau diganti pakai robot. Emang ada? Ada, katanya kayak gitu. Cuman di apa namanya? Aduh. Ini tertentu aja. Saya mau jadi PNS. Lagi mungkin, Cang? Apa udah cukup nih? Oke. Itu dulu kali, Pe, yang kita bahas ya. Dari akun Vice Indonesia. Karena kalau Vice internasional bahasanya Inggris, nanti kalian tidak mengerti. Lebih baik kita yang Vice Indonesia saja. Oke. Terima kasih sudah menyiksa kita menyaksikan untuk 30 menit. Dan selamat tinggal. Terima kasih. Bye-bye. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng sebagai bukti kalian mensupport channel ini. Terima kasih.